cross step atau tabulasi silang. Cross step adalah sebuah cara untuk mengelompokkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis tabulasi silang atau cross step merupakan metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross step ini merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal dan digunakan untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama variabel dalam bentuk kategori. Tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan, karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang dapat digunakan jika salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif. Kedua variabel berupa variabel kualitatif. Kegunaan variabel pada tabulasi silang. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk yang pertama, menganalisis hubungan-hubungan antara variabel yang terjadi. Yang kedua, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan. Yang ketiga, mengatur data untuk keperluan analisis statistik. Yang keempat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. Dan yang terakhir, untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Beberapa metode uji pada tabulasi silang. Pertama, ada uji chi-square. Rumus umum yang digunakan dalam uji ini yaitu X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per E. Uji chi-square ini biasa digunakan untuk mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal atau uji independen antara dua variabel. Selanjutnya, kuatnya atau derajat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya yang dinyatakan dengan lambang C, tingkatan dari coefficient of contingency atau koefisien kontingensi. Selanjutnya, menaksir simpangan baku, menguji homogenitas, menguji proporsi untuk data multinom, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan metode distribusi dari mana data itu diduga diambil, dan yang terakhir untuk menguji model distribusi normal berdasarkan data hasil pengamatan. Yang kedua yaitu uji directional measures yang bertujuan untuk mengetahui kesetaraan antar hubungan variabel. Yang ketiga, uji statistik measures yang bertujuan untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. Yang keempat, uji kontingensi statistik yang digunakan untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antar dua variabel. Kelima, uji lambda yang berfungsi untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Yang keenam, ada uji P-N-Kramer V untuk menghitung koefisien P dan varian Kramer. Dan yang ketujuh, ada uji Goodman-Kruskal yang digunakan untuk membandingkan probabilitas error dari dua situasi. Manfaat cross step atau tabulasi silang. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang adalah yang pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Dan yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Baik, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS untuk mencari cross step.
Nah, di sini sudah ada datanya, ada 25 data dari pekerja, pendidik, dan gender. Langsung saja kita ke menu analis, lalu lanjut ke deskriptif statistik, dan kita pilih cross tab. Lalu untuk pekerja kita pindahkan ke dalam kolom, dan untuk gender kita pilih ke kolom row. Lalu kita pilih statistik, lalu kita menggunakan uji metode atau metode chi-square, lalu klik continue, lalu kita ke pilihan cells, kita pilih observe dan expected, lalu kemudian continue dan OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data tadi. Di sini ada nilai valid dan totalnya. Pada output kedua, di sini sudah ada data. Untuk prianya ada 8 orang karyawan, ada 2 wira swasta dan 3 PNS dengan total 13. Begitu juga untuk wanitanya, dan semuanya totalnya 25. Nah, ini untuk output yang ketiga, ini merupakan hasil dari uji chi-square-nya. Sini ada value-nya, DF-nya, dan signifikannya. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih.